Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 6 bab 1, memahami makna surah Al-Kafirun, surah Al-Maidah ayat 2-3, dan terakhir surah Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Nah, seperti biasa sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, soleha surah Al-Kafirun dan artinya. Nah, sama-sama kita baca surah Al-Kafirun. Memulai dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Arti dari surah Al-Kafirun. Nah, yang pertama atau ayat pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kemudian ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah juga atau pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat ke-6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Shadaqallahul azim. Nah, adapun isi pokok kandungan surah Al-Kafirun. Pertama, mengajak mereka untuk menjemput hidayah dari Allah. Kemudian yang kedua, memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga. Kemudian berdialog atau berbicara dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, arti toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan. Nah, di mana seseorang yang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi sesama agama. Nah, yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah atau muamalah atau pekerjaan. Yang ketiga,
toleransi antar agama, yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah atau sosial kemasyarakatan saja. Nah, maksudnya toleransi antar agama artinya toleransi berbeda agama. Jadi toleransi berbeda agama itu diperbolehkan dalam bentuk muamalah saja atau sosial kemasyarakatan. Berarti kalau antar agama atau berbeda agama tidak boleh bertoleransi dari segi ibadah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Kemudian, pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain dapat kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama, menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang ketiga, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunatullah. Yang keempat, mengedepankan sikap sopan, santun, ramah, dan lemah lembut dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Nah, sikap toleransi yang dapat diterapkan dengan baik akan terwujud hal-hal sebagai berikut. Pertama, suasana harmonis, hidup rukun dan tentram. Yang kedua, memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan dalam masyarakat kita. Yang ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Kemudian yang keempat, terwujudnya berbagai kemudahan hidup. Yang kelima, terhindar dari permusuhan antar sesama. Nah, sekarang anak-anak, kita lanjut ke surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Nah, sama-sama kita baca mulai dari ta'awuz. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah la tuhillu sya'airallahi wala ash-shahral haram wala al-hadiya wala al-qala'id ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن
الله شديد العقاب. Nah, sekarang kita lanjut ayat 3-nya. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Yes. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke terjemah dari surah Al-Maidah ayat 2. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Dan jangan mengganggu hadiyu, yaitu hewan-hewan kurban, dan qala'id, yaitu hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka yang menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah SWT sangat berat siksanya. Nah, selanjutnya terjemah dari ayat 3 surah Al-Maidah. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, kemudian yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Nah, kecuali semuanya itu sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Nah, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Nah, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Isi pokok kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nah, sekarang isi pokok kandungan surah Al-Maidah ayat kedua,
Nah, yang pertama, dalam Islam manusia berhak marah dan tidak suka. Akan tetapi, ia tidak berhak berbuat aniaya pada waktu marah dan pada waktu terdorong rasa benci. Yang kedua, orang-orang yang beriman saling tolong-menolong dan membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman berbuat dosa dan pelanggaran. Yang keempat, simpati merupakan ajaran yang harus kita teladani. Nah, sekarang isi pokok kandungan surah Al-Maidah ayat 3. Nah, pokok isi kandungannya yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atau nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tercekik, yang dipukul, jatuh, diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih. Kemudian manusia dilarang mengundi nasib dengan anak panah, karena itu merupakan perbuatan orang-orang yang fasik. Nah, maksudnya berjudi itu ya. Nah, sekarang surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nah, sekarang terjemah dari surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Kemudian ayat yang ke-13 artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13.
Nah, anak-anak, adapun isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 13, isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dan melarang orang-orang yang beriman itu berbuat buruk sangka, mencari kesalahan orang lain, dan bergunjing atau menggosip. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing itu seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Kemudian Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan kedudukan manusia, baik dari jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Nah, kemudian baik suku bangsa maupun ras. Kemudian yang membedakan di antara satu dengan yang lainnya di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini membantah adanya sistem kelas atau status dalam masyarakat. Islam tidak mengenal status sosial, tuan atau budak, sebab semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yaitu mereka merdeka. Nah, soleh-solehah adapun intisari atau rangkuman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, surah Al-Kafirun tadi terdiri dari 6 ayat termasuk surah ke-109. Kemudian surah Al-Kafirun termasuk kelompok surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian isi pokok kandungan surah Al-Kafirun adalah tentang sikap toleransi. Kemudian yang ketiga, pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain dapat kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama, menghargai adanya perbedaan dan menjalin persahabatan. Kemudian yang keempat, surah Al-Maidah terdiri atas 120 ayat. Kemudian Al-Maidah termasuk surah yang kelima dalam urutan dalam Al-Quran. Kemudian isi pokok kandungan surah Al-Maidah ayat 2 adalah tentang sikap simpati. Lanjut, pembiasaan sikap simpati terhadap orang lain dapat kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Kemudian menghargai perbedaan dan keanekaragaman dan lain-lain. Selanjutnya, Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Isi pokok kandungan surah Al-Hujurat ayat 12-13 adalah harus menjauhkan diri dari sifat berprasangka buruk atau suuzan terhadap saudara mukmin yang lain. Kemudian, berprasangka buruk itu merupakan perbuatan dosa. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lainnya. Kemudian manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, soleh-solehah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kemudian lanjut dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.